Azas-azas perjanjian. Azas-azas perjanjian diatur dalam KUHP Perdata yang sedikitnya terdapat 5 azas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian. Yang pertama yaitu azas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Merupakan setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian berarti perjanjian apapun di antara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya serta tidak melanggar hukum atau undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, azas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, yaitu jika terjadi kesengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksakan agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Bahkan, hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, secara pasti memiliki perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu azas konsensualisme atau konsensualisme, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata kesepakatan. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah hal undang-undang yang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian. Misalnya syarat harus tertulis. Contohnya yaitu jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik notaris. Yang keempat yaitu azas itikat baik atau good faith. Itikat baik ini berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutupi keadaan sebenarnya. Kelima, azas kepribadian atau personality. Azas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikuti para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, perjanjian memiliki jumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut antara lain: yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu berarti apa yang diperjanjikan, objek perikatannya harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum. Nilai-nilai kesopanan,
atau ketertiban umum. Sebagai contoh, pihak terkait melakukan perjanjian jual beli ganja yang mana barang tersebut dinyatakan terlarang secara hukum di Indonesia. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah. Bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, yaitu cukup kesepakatan para pihak. Ada 3 jenis perjanjian tertulis, yaitu yang pertama, perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Akta notarial adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Autonomi kontrak. Kontrak atau disebut juga kontrak dalam bahasa Inggris dan overkom dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian yang lebih luas, sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis, di mana kontrak pada prinsip aspek namanya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kontrak nominat dan yang kedua kontrak innominat. Ingkar janji atau wan prestasi. Ingkar janji sebagian memberikan istilah cedera janji atau wan prestasi, merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Ingkar janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Ingkar janji atau cedera janji atau wan prestasi terjadi karena debitur atau yang dibebani kewajiban tidak memenuhi istilah perjanjian yang disepakati seperti 1. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali. Yang kedua, tidak tepat waktu dipenuhi prestasi. Yang ketiga, tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.